Bantuan operasional sekolah tahun ini disiapkan sebesar 52,5 triliun oleh pemerintah. Namun, ada 3 kebijakan yang ditetapkan dalam penyaluran dana BOS tahun ini agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien. Nadiem Makarim menyebutkan pada tahun ini dana BOS akan disalurkan kepada 216.662 satuan pendidikan, baik untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK, dan juga SLB di seluruh Indonesia. Nadiem Makarim menyebutkan ada 3 pokok kebijakan dalam penyaluran dana BOS tahun ini. Yang pertama adalah nilai satuan BOS yang diterima oleh sekolah itu akan bervariasi. Jika sebelumnya nilainya sama yang diterima per siswa, maka sekarang ada diferensiasi nilai satuan biaya yang diterima per sekolah di masing-masing kabupaten kota. Selanjutnya, meski nilai satuan biaya akan bervariasi, namun penggunaan dana BOS ini masih fleksibel. Selain itu, Nadiem Makarim melanjutkan sistem pelaporan penggunaan dana BOS tidak dilakukan secara manual, melainkan mesti dikirimkan oleh sekolah ke Kementerian Pendidikan secara daring. Penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS ke rekening sekolah efektif mengurangi risiko keterlambatan pengiriman dana tersebut ke sekolah. Nadiem Makarim mengatakan, pada 2020 melalui program Merdeka Belajar, pemerintah telah menyalurkan langsung dana BOS ke rekening sekolah. Dia menerangkan, dengan transfer langsung ke sekolah itu berhasil mengurangi keterlambatan pengiriman dana BOS rata-rata 32%. Jika diukur dalam urutan waktu, katanya, maka mulai pengiriman langsung dana BOS itu sekitar 3 minggu lebih cepat dibandingkan transfer dana BOS pada tahun sebelumnya. Adanya transfer langsung ini memberikan dampak ekonomi yang besar kepada masyarakat dan sekolah. Dia menjelaskan, Kementerian Pendidikan telah melakukan survei kepala sekolah dan kepala dinas di provinsi dan kabupaten, di mana 85,5% responden sekolah dan 96 respon pemerintah daerah memandang penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah ini sangat memudahkan. Jika kita melihat dari akun resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa pelaksanaan penyaluran dana bantuan operasional sekolah tahap 1 tahun 2021, penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak tahun 2020, penyaluran dana BOS yang dilaksanakan langsung dari rekening kas umum negara ke rekening sekolah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020. Sementara dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran dana BOS 2021 tahap 1 gelombang 1 telah dilakukan pada bulan Februari sekitar 14 triliun pada 189.000 lebih satuan pendidikan untuk 39 juta murid lebih, dan diprediksi tahap 2 dan tahap 3 paling cepat bulan April untuk tahap 2 dan untuk tahap 3 paling cepat bulan September. Penggunaan dana BOS untuk tahun 2021 dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021, di mana komponen-komponen tersebut terdiri dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor. Sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah. 3 hal pokok pada bantuan operasional sekolah untuk tahun 2021. Yang pertama adalah nilainya bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Yang kedua, penggunaannya fleksibel, bisa untuk persiapan pembelajaran tatap muka dan pelaporannya dilakukan secara daring. Dana BOS juga bisa digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah. Yang pertama, ketentuan pembayaran honor. Pembayaran honor tidak dibatasi jika termasuk dalam kondisi darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembayaran honor maksimal 50% jika dalam kondisi normal. Pembayaran honor dapat diberikan jika dana masih tersedia. Yang kedua, persiapan pembelajaran tatap muka. Dan yang ketiga, persiapan pendukung asesmen nasional. Jika kita melihat akun resmi dari DJPK Kementerian Keuangan bahwa penyaluran dana BOS tahun 2021 untuk tahap 1 telah dilaksanakan pada bulan Februari. Namun, hingga saat ini, pihak sekolah masih menunggu uang tersebut masuk di rekening. Jika kita melihat
Di portal boskemendikbud.go.id ada beberapa berita yang telah disampaikan. Di sini tertulis status sekolah yang belum lapor dan rekening belum terverifikasi. Statusnya per 3 Maret 2021. Dan di sini ada daftar nama sekolah tahap 1 rencana gelombang 2 tahun 2021 dengan kriteria belum lapor dan atau rekening belum terverifikasi. Yang keterangannya atau uraiannya selesai artinya sudah tidak ada masalah. Mari kita buka dokumen yang ada pada berita portal Boskemendikbud berikut ini. Nah, di sini masih terdapat beberapa sekolah yang status uraian rekeningnya ini masih bermasalah begitu. Kita bisa lihat di sini ada atas nama pribadi, kemudian juga atas nama yayasan, pelaporan dan rekening ganda dan selesai. Dan kita akan melihat dokumen Excel-nya seperti apa. Bapak dan Ibu, inilah dokumen status tahap 1 rekomendasi 2 tahun 2021 yang tadi begitu. Kemudian di sini juga ada beberapa nama sekolah yang memang ataupun juga nama kabupaten yang memang masih belum melaporkan ataupun juga ada yang bermasalah dengan rekeningnya. Di sheet berikutnya di sini ini ada beberapa hal juga terkait permasalahan yang ada di rekening. Dan kita lihat di sheet berikutnya di sini. Ini ada beberapa. Nah, yang paling penting adalah di sini Bapak dan Ibu. Ini kolom ini, ketika Bapak dan Ibu melihat kolom ini selesai, artinya itu sudah tidak ada permasalahan. Namun, jika di sini ada tertulis kata rekening, kemudian juga di sini rekening, berarti itu ada masalah dengan rekeningnya, begitu ya. Kemudian juga ini ada atas nama yayasan, kemudian juga pelaporan dan rekening. Bapak dan Ibu nanti bisa lihat sendiri apakah sekolah Bapak dan Ibu sudah termasuk di sini atau tidak, begitu ya. Dan rencananya di sini katanya tindak lanjutnya ya akan disalurkan pada tahap 1 gelombang 2, begitu. Nah, bagaimana cara mudah untuk melihat sekolah kita? Bapak dan Ibu tidak perlu repot-repot mencari satu persatu. Bapak dan Ibu tinggal di sini di provinsi ini jangan di select all, begitu ya. Kita checklistnya ini, kemudian juga silakan provinsi yang ingin Bapak Ibu cari. Kalau saya misalkan di Jawa Barat di sini, diketik di oke, maka yang akan muncul adalah sekolah-sekolah yang berada di Jawa Barat. Kemudian juga untuk kabupatennya sama di sini, jangan di select all begitu. Kita cari aja kabupaten yang ingin kita cari. Misalkan kalau saya di Kabupaten Garut. Nah, ini ternyata masih banyak juga. Ada jenjang di sini. Misalkan untuk tingkat SD begitu ya. Ini kita jangan checklist di select all, tinggal checklist aja seperti ini. Maka yang akan muncul adalah sekolah-sekolah yang berada di status SD begitu. Dan di sini jika ini sudah selesai, maka dianggap sudah tidak ada masalah begitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, ada pelaporan, artinya ini masih bermasalah dan ini tidak tahu akan masuk gelombang berapa gitu ya. Namun yang jelas di tindak lanjutnya rencananya katanya ini akan masuk di tahap 1 gelombang 2. Namun sekali lagi saya pastikan bahwa jika kita melihat data resmi dari DJPB Kementerian Keuangan bahwa penyaluran dana BOS tahap 1 itu telah disalurkan pada bulan Februari. Namun bisa dipastikan juga bahwa hari ini untuk Bapak dan Ibu bisa mengecek langsung ke bank penyalur begitu, bahwa penyaluran dana ini terlambat itu karena memang penyaluran dari bank penyalur ke rekening sekolah begitu ya. Dari pemerintahnya katanya sudah disalurkan per Februari kemarin. Ya, mudah-mudahan minggu-minggu ini atau minggu depan dana bosnya sudah bisa cair. Karena memang ini menjadi dilema juga buat sekolah begitu. Untuk menanggulangi beban biayanya saja, sekolah sudah pinjam sana sini begitu ya, untuk bayar honor, untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Dan sekali lagi saya ingatkan, Bapak dan Ibu silahkan jangan bosan-bosan untuk mengecek ke bank penyalur apakah memang uangnya sudah masuk apa belum. Dan katanya untuk tingkat SLTP sebagian katanya sudah masuk begitu ya. Artinya mudah-mudahan di minggu-minggu ini atau minggu depan pencairan dana BOS untuk tingkat SD itu bisa disalurkan atau bisa dicairkan begitu ya. Bapak dan Ibu, informasi sementara yang bisa saya sampaikan demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya yang masih berharap-harap cemas dan masih bertanya-tanya kapan pencairan dana BOS tahap 1 begitu ya. Dan ini jawaban sementara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat.
Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya sampaikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.